Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan belajar bahasa Arab bab 3 dengan tema Hijratul Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu, adik-adikku sekalian, kami berharap setelah menonton video ini agar kiranya bisa di komen, like, dan subscribe ya adik-adik. Kita berlanjut kepada tema ini, yaitu hijrah Rasulullah SAW. Tema ini begitu sangat familiar bagi kita umat Islam. Oleh karena melalui peristiwa hijrah Nabi ini menjadi cikal bakal penanggalan tahun baru Islam atau yang dikenal dengan tahun Hijriyah. Kita memasuki bagian yang pertama, yaitu al-mufradat, kosakata yang terkait dengan hijrah Rasulullah SAW. Perhatikan instruksi berikut ini. Unzur ila anwa'il mihnati fi suwaril atiyah. Perhatikan macam-macam gambar berikut ini. Silahkan adik-adik memperhatikan, lalu kemudian mengulang setiap kosakata berikut ini. Gambar yang pertama, al-amul jadidu. Diulang, al-amul jadidu. Artinya tahun baru. Ya, jadi al-amul jadidu artinya tahun baru. Gambar yang kedua, at-taqwimul hijriyu. At-taqwimul hijriyu artinya kalender hijriyah. Jadi bahasa Arabnya kalender hijriyah adalah at-taqwimul hijriyu. Selanjutnya, Gharu Thur. Gharu Thur artinya gua Thur. Jadi Gharu itu artinya gua, kemudian Thur itu nama gua tersebut. Ya, jadi gua ini adalah tempat di mana Nabi bersama dengan Abu Bakar ya bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya al-hijratu. Diulang, al-hijratu. Al-hijratu artinya hijrah, secara bahasa bermakna berpindah tempat. Ya. Kemudian berikutnya sautul muadzin. Sautul muadzin artinya suara azan. Sautul muadzin. Saut artinya suara, al-muadzin adalah muadzin ya, orang yang azan. Jadi sautul muadzin, suara muadzin. Kemudian bana an-nabiyyu masjida Quba, awwala masjidin fil Islam. Bana artinya membangun, an-nabiyyu nabi, masjida Quba, masjid Quba. Jadi artinya Nabi membangun masjid Quba. Awwala masjidin fil Islam. Awwala ini sudah bahasa Indonesia ya, bermakna yang pertama ya. Masjidin, awwala masjidin fil Islam, masjid pertama dalam Islam. Jadi masjid yang pertama kali dibangun di dunia ya dalam sejarah Islam adalah Masjid Quba. Nah, kemudian perhatikan gambar selanjutnya. Yajtami'una fil masjidi. Yajtami'una fil masjidi. Ya. Ini para jamaah berkumpul ya, berkumpul di masjid. Ya, yajtami'una fil masjidi. Mereka atau jamaah berkumpul fil masjidi, di masjid. Ya, lanjut di gambar setelahnya, ahdurul haflata.
ahdurul haflata. Artinya saya menghadiri acara. Jadi ahdurul haflata artinya saya menghadiri acara. Kemudian berikutnya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. La takhaf, jangan kamu takut, wa la tahzan, janganlah kamu sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi ini adalah kalimat Rasulullah untuk menghibur Abu Bakar yang terlihat sedih dan ketakutan ya, dalam kondisi seperti itu. Ya, saya ulang, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu takut dan jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita lanjut pada gambar selanjutnya. Intashara dinullahi fil alami. Intashara dinullahi fil alam. Ya, intashara artinya tersebar. Dinullah, agama Allah, fil alam, ya, di dunia, ya, di seluruh alam, ya, di dunia. Intashara dinullahi fil alam, ya, agama Allah tersebar di seluruh alam, ya, atau di seluruh dunia. Oke. Jadi mufradat berikut ini diharapkan untuk bisa diulang-ulang sampai kita hafalkan. Jadi tadi sudah kita membaca sama-sama setiap kalimat-kalimat atau mufradat yang ada pada tema kali ini. Ya, kakak ulang ya. Yang pertama, al-amul jadid, artinya tahun baru. At-taqwimul hijri, ya, kalender hijriyah. Kemudian gharu thurin, ya, gua thur. Lalu al-hijrah, artinya hijrah. Sautul muadzin, suara muadzin. Bana an-nabiyyu awwala masjidi Quba. Nabi membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Yajtami'una fil masjidi, ya, para jamaah berkumpul di masjid. Ahdurul haflata, saya menghadiri acara. Lalu la takhaf wa la tahzan, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, terakhir, intashara dinullahi fil alam, agama Allah tersebar di seluruh dunia. Ya, kita perhatikan tadrib berikut ini, latihan berikut ini, tadribatu alal mufradat. Ya, latihan terkait dengan mufradat. At-tadribul awal, latihan yang pertama, sil al-ibaratil atiyah bitarjamatil munasibati. Sambungkanlah kalimat berikut ini dengan terjemah atau arti yang sesuai. Ya, silahkan perhatikan poin yang pertama. Alqa al-ustadzu nasihatan ma'rufatan. Alqa al-ustadzu nasihatan ma'rufatan. Coba kita pilih yang di samping itu, yang mana kalimat yang sesuai, arti yang sesuai dengan kalimat bahasa Arab tadi. Ya, coba kita perhatikan. Alqa artinya menyampaikan, ya. Al-ustadzu guru atau ustadz, ya. Jadi di sini dalam bahasa Arab itu diterjemahkan, umumnya diterjemahkan itu langsung pelakunya terlebih dahulu. Ya, jadi guru atau ustadz menyampaikan atau ya, menyampaikan nasihatan. Ya, ini sudah berbahasa Indonesia, nasihat ma'rufatan yang baik. Ya, jadi pilihannya itu yang kolom paling bawah. Alqa al-ustadzu nasihatan ma'rufatan. Guru sedang menyampaikan nasihat yang baik. Kemudian poin yang kedua, la tatakallamu wasma'u. La tatakallamu wasma'u. Di sini artinya janganlah kalian berbicara, wasma'u, dan dengarkanlah.
Jadi ini adalah merupakan instruksi ya. Instruksi la tatakallamu, janganlah kalian berbicara dan dengarkanlah. Jadi pilihannya adalah kira-kira yang mana adik-adik? Ya, betul ya, kolom yang ketiga. Jadi intinya adalah seorang guru sedang memberi peringatan agar semua mustami' ya, mendengar dan diam. Selanjutnya, hajarar rasulu min Makkah ilal Madinah. Jadi kita terjemahkan dulu pelakunya ya, atau subjeknya. Rasul hijrah ya, hajarar rasulu, rasul hijrah min Makkah ilal Madinah, dari Makkah ke Madinah. Jadi arti yang cocok adalah di kolom yang kedua. Ya. Oke. Kita lanjut lagi di nomor yang keempat. Dakhala Rasulu wa Abu Bakrin ghara Thurin. Rasulullah masuk ya, dakhala masuk, wa Abu Bakrin dan Abu Bakar ghara Thurin, di dalam gua Thur. Ya, jadi yang cocok itu di ya sesuai dengan nomornya ya. Rasul dan Abu Bakar itu masuk ke gua Thur. Oke, yang terakhir, istaqbala ahlul madinati bil anashid. Istaqbala artinya menyambut. Ahlul Madinah, penduduk Madinah. Jadi didahulukan penduduk Madinahnya, penduduk Madinah menyambut ya, menyambut dengan nasyid. Ya, jadi yang pertama di kolom yang pertama ya, yang sesuai, penduduk Madinah menyambut kaum muhajirin dengan nasyid atau dengan nyanyian. Ya. Oke, baik adik-adik sekalian. Jadi pada latihan ini silahkan diulang-ulang, dipahami dengan baik kalimat bahasa Arab, kemudian dipahami artinya masing-masing dari contoh yang baru saja kita baca bersama. Ya, kemudian kita lanjut di latihan yang kedua. Ya, imla'il faragh bil kalimatil munasibati mimma bainal qausain. Ya, imla'il faragha bil kalimatil munasibati bima bainal qausain. Isilah titik-titik berikut dengan kata yang sesuai dengan yang terdapat di dalam kurung. Yang pertama, hajar rasulu min Makkah ila. Kira-kira apa jawabannya di dalam kurung itu? Ar-Riyadi atau At-Taif atau Al-Madinah. Ya, artinya Rasulullah hijrah dari Makkah ke pasti jawabannya adalah Al-Madinah. Kemudian yang kedua, assasar rasulu fil Madinah titik-titik masjidin. Assasa di sini sama dengan kata membangun ya, sama dengan kata bana atau membangun. Jadi Rasulullah membangun fil Madinah, di Madinah. Di Madinah Rasulullah membangun di Madinah. Ya, berarti masjid yang pertama ya. Jadi kata awwalu masjidin, masjid yang pertama. Jawabannya adalah awwal. Ya. Yang ketiga, irtafa'a sautul muadzin. Ya, irtafa'a sautul muadzin titik-titik, apa jawabannya? Arti sebenarnya irtafa'a adalah tinggi atau meninggi. Jika dikaitkan dengan sautul muadzin, suara muadzin, berarti bisa diartikan dengan lantang. Ya. Jadi sautul muadzin, irtafa'a sautul muadzin, suara muadzin itu lantang. Ya. Lalu pilihannya adalah alian, karena irtafa'a dengan alian itu artinya hampir sama, sehingga di dalam bahasa Arab ketika ada pengulangan kata ya, pengulangan kata yang mirip atau hampir mirip, maka itu berarti penegasan. Jadi jawabannya adalah alian. Kemudian yang keempat, intalaqa nurul islami min
Intalaqa artinya terbit, ya. Intalaqa artinya terbit atau muncul. Nurul Islami, cahaya Islam. Min, dari mana awal mulanya cahaya Islam itu muncul. Jadi di sini adalah minal Madinah, yaitu dari kota Madinah. Ya, kemudian yang kelima, yahtafilul muslimina bil hijrati fi kulli, ya, orang-orang muslim yahtafilu ya, memperingati atau merayakan, ya, bil hijrati, ya, hijrah Nabi tentunya, fi kulli, pada setiap, jadi hijrah Nabi itu diperingati setiap kapan? Setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun? Ya, jawabannya pasti adalah setiap tahun. Ya, demikianlah adik-adik latihan yang kedua. Kemudian kita lanjut latihan yang ketiga, yaitu at-tadribus tsalits. Latihan yang ketiga. Ya, perhatikan instruksinya. Ikhtar asahha jawabin minal ajwabati bainal qausain. Pilihlah jawaban yang benar dari pilihan jawaban di dalam kurung, ya, di dalam kurung. Ya, jadi kita harus memilih jawaban yang sesuai dengan kata atau kalimat yang ada di dalam kurung. Yang pertama, bidayatu takwini al-hijri huwa titik-titik. Ya, pertama kali penanggalan hijriyah pertama kali pada, jadi jawabannya, pilihan jawabannya, apakah itu hijratul rasul, hijrahnya Nabi, atau maulidur rasul, kelahirannya Nabi, atau yaumu idul fitri, atau hari Id Fitri. Tentunya, ya, sebagaimana yang kita ketahui di atas tadi, tentunya pilihannya adalah hijratul rasul. Jadi bidayatut takwinil hijri huwa hijratul rasul. Ya, penanggalan hijriyah pertama kali yaitu berdasarkan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kan syahran fit takwinil hijri. Ya, berapa bulan pada penanggalan hijriyah atau pada kalender hijriyah? Ya, jawabannya 12, 15, 13. Ya, yang mana yang benar? 12, 15, atau 13? Ya, tentunya jawabannya adalah 12, sama dengan penanggalan bulan Masehi atau tahun Masehi. Yang ketiga, ala madza ittafaqa kuffaru Makkah. Ya, kaum kafir Makkah bersepakat tentang apa? Jadi jawabannya yang pertama, ala qatli Abu Bakar. Ya, apakah orang kafir Makkah itu sepakat untuk membunuh Abu Bakar, atau ala qatli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk membunuh Nabi Muhammad, atau ala idai Muhammadin, ya, atau mencelakai Nabi Muhammad. Ya, jawabannya tentunya mereka orang-orang kafir ini, orang kafir Mekah, berusaha untuk membunuh, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang keempat, kaifa halu Abi Bakrin fi ghar Thurin. Bagaimana keadaan Abu Bakar di Gua Thur? Ya, pilihan jawabannya, baka Abu Bakrin khaufan. Abu Bakar bersedih, ya, atau menangis, khaufan, karena takut. Ya, atau pilihan lainnya, Abu Bakrin sa'idun. Ya, Abu Bakar senang atau berbahagia. Ya. Kemudian yang ketiga, Abu Bakrin naimun. Ya, Abu Bakar dalam keadaan tidur. Ya, coba kita menjawab. Tidak mungkin pilihan yang kedua, ya. Ya, tentunya jawabannya adalah yang pertama, karena terkait juga dengan nasihat Nabi agar Abu Bakar itu tidak bersedih. Innallaha ma'ana, bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi kaifa halu Abi Bakrin fi ghar Hira fi ghar Thurin. Ya,
Bagaimana keadaan Abu Bakar di dalam gua Thur? Jawabannya adalah baka Abu Bakrin khaufan. Abu Bakar bersedih karena ketakutan, menangis karena ketakutan. Ya, yang kelima, bana an-nabiyyu ma'a ashabihi. Ya. Bana an-nabiyyu ma'a ashabihi. Nabi membangun. Nabi bersama dengan sahabatnya membangun titik-titik. Apa yang dibangun? Yang pertama pilihannya Ka'bah atau Al-Masjidil Aqsa, atau yang ketiga adalah Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Ya, tentu jawabannya adalah Masjid Quba. Ya, jadi saya kira adik-adikku sekalian, demikian materi pembelajaran bahasa Arab kali ini. Terima kasih karena telah menonton video ini, dan saya akhiri dan kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.